Selamat datang di Guru Report, Guru Bareng Podcast. Welcome to Guru Report. Hai. Kembali lagi kita dalam episode 4. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perlawanan rakyat Riau, atau kita biasa dengar dengan rakyat Riau angkat senjata. Dari judulnya saja kita bisa tebak nih siapa yang akan kita ulas. Ya jelas rakyat Riau. Penasaran? So, stay tune. Ambisi perdagangan dan monopoli yang dilakukan oleh VOC nyatanya tidak hanya berhenti di Goa saja, tetapi meluas sampai ke daerah-daerah lain. Contohnya adalah wilayah Riau. Nah, salah satu kerajaan yang juga melancarkan perlawanannya terhadap VOC adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura dipimpin oleh seorang raja bernama Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Setelah keberhasilannya merebut Johor, Kerajaan Siak Sri Indrapura membangun benteng di daerah Bintan. Melalui pertahanan yang ada di Pulau Bintan ini, Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Raja Lela Muda dengan anaknya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Sudah dapat dipastikan dong kalau Raja Indra Pahlawan sejak muda sudah terbiasa dengan dunia peperangan. Karena beliau sudah menjadi bagian dari peperangan yang dilancarkan ayahnya sejak dari kecil. Dalam konfrontasi yang dilancarkan terhadap VOC, pada perjalanannya Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat. Kemudian digantikan oleh Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah yang tentunya merupakan anak kandung dari Sultan Abdul Jalil Syah. Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah menunjuk Raja Indra Pahlawan sebagai pimpinan perang kala itu. Pada 1751 akhirnya perang pecah antara VOC dan Siak. VOC juga melakukan penghalangan kapal dagang yang akan menuju Siak. Siasat yang dilakukan VOC ini nyatanya membuat Siak juga harus mempersiapkan kekuatan yang lebih besar lagi. Penyerangan VOC kali ini masih dipimpin oleh Raja Indra Pahlawan dan didampingi oleh seorang panglima besar yang memiliki nama Tengku Muhammad Ali dengan kapal yang terkenal yang bernama Harimau Buas. Sayangnya dalam perlawanan kali ini Siak harus kalah di bawah VOC karena VOC ternyata terlalu kuat untuk Siak. Bukan hanya terlalu kuat, tapi nampaknya VOC terlalu well prepared untuk melancarkan serangannya terhadap Siak juga. Pertempuran sengit ini berlangsung di Pulau Guntung. Pertahanan VOC yang cukup kuat nampaknya juga mengakibatkan banyak korban dalam tubuh VOC, sehingga VOC harus meminta bantuan kepada orang-orang Cina. Melihat situasi seperti ini, kedua panglima perang Siak tadi menyerukan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Siak nampaknya mulai mengatur siasat baru. Mereka sepakat bahwa VOC harus dilawan juga dengan tipu daya. Siasat yang dilakukan Siak disebut dengan siasat hadiah Sultan, karena Sultan harus berpura-pura damai dengan VOC dengan memberikan hadiah kepada VOC dengan datang langsung ke lojinya. Namun nampaknya di luar perkiraan, VOC meminta Sultan untuk tunduk di bawah pemerintahan VOC.
Tetapi Siak bergerak sangat cepat. Mereka segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda ini di lojinya sendiri. Penyergapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Siak nampaknya membawa Siak untuk menang terhadap VOC. Kemenangan Siak terhadap VOC tidak terlepas dari jasa Raja Indra. Kemudian Raja Indra diberi gelar Panglima Perang Raja Indra Pahlawan Datuk 50. Wow, menarik bukan? Di sini kita dapat melihat bahwasannya ketika kita memiliki siasat dan sesuai apa yang menjadi strategi lawan, kita dapat menang untuk melawan musuh. Tentunya perlawanan di Nusantara tidak berhenti sampai di sini. Penasaran kan? So, jangan lewatkan episode selanjutnya. Kita akan membahas mengenai perlawanan-perlawanan yang lainnya di Nusantara. Tetap stay tune dan tetap mendengarkan podcast yang akan kita lanjutkan dalam next episode. Bye-bye.